Henshin! Ana mau langsung ngomong aja di awal, yang udah males nih ya sama Gachard, yang udah nggak peduli dan semacamnya, please, at least sempatin nonton dulu VC Next yang kali ini. Sebagus itu, Pak. Ana aja yang sangat underestimate sama VC Next ini sampai tepuk tangan di akhir ya. Semuanya itu terasa solid, padat, dan juga dengan premis yang tidak kaleng-kaleng. Sudah siap juga belum nih kalian untuk nyimak reviewnya? Dan akankah video ini menjadi video terakhir Ana membahas soal Gachard? Mari kita tutup dengan yang manis. Ini dia review Ana buat VC Next Kamen Rider Gachard yang berjudul Graduation. Durasinya Ana nggak tahu akan berapa lama, yang penting ya disimak aja sampai beres. VC Next ini punya durasi 1 jam, sekalian disatuin juga dengan film sampingan yang berjudul Liburan Musim Panas Hoppa One. Di mana kita diperlihatkan dengan para kemi yang sudah hidup di bumi baru yang diciptakan oleh Hotaru di episode terakhir Gachard. Bukan Tuhan yang menciptakan bumi, tapi Hotaru dengan alkimianya. Ya ini sih fun-fun aja lah ya. Dimana para kemi yang ngomongnya itu cuman terbatas dari nama kemi mereka. Seperti kayak Hoppawan yang cuman bisa hoppa. Bener-bener diperlihatkan berinteraksi dengan kemi-kemi lain pakai bahasa Jepang. Pakai bahasa manusia. Jadi kita diperlihatkan dengan mereka yang benar-benar ngomong di sini. Itu intinya. Kemi-kemi yang diperlihatkan di sini cuman kemi-kemi yang voice actor yaitu pada hadir. Seperti kayak Hoppawan, Streamliner, Nijigon, dan yang paling jadi highlight ada di Rie Takahashi yang ngisi suara Cross Wizard dan juga Om Tomokazu Sugita yang ngisi suara Ten Fortress. Ada mulu ini si Om ya, Tomokazu ya. Sedikit permasalahannya, pintu perantara antara dunia manusia dan dunia kemi ini tuh lagi nggak bisa diakses. Terus para kemi juga diperlihatkan lagi pada nobar sama pertarungan terakhir Hotaru dan juga Gurion di episode terakhir Gachard. Gitu aja guys ya. Bagian ini emang terasa fun, cuman bikin skeptis gitu ya di awal ya. Kayak dalam hati, aduh gini amat gitu ya. Apalagi ini tuh mengambil durasi hampir 10 menit. Yang membuat VC Next Graduation-nya punya sisa waktu tayang 50 menit. Kayak 2 episode Kamen Rider dilebihin dikit. Nah emang bisa. Makin skeptis kan jadinya ya. Takutnya jadi terasa nggak maksimal karena durasi yang suka jadi permasalahan utama. Tapi nonton dulu sampai kelar. Beuh, gokil ya. Ana di sini ingatkan lagi, please tolong coba nonton ya. Udah ngomong berkali-kali nih Ana juga ya. Langsung aja kita masuk ke graduation-nya. Awal scene udah cukup nice. Sesuai judul di mana sekolahnya Hotaru ya, si Furashu High School lagi merayakan hari kelulusan buat murid-murid kelas 3-nya. Tadinya Ana sempat komplain karena mereka itu temanya kelulusan tapi cuman Hotaru dan kawan-kawan di sini aja yang disorot ya. Tapi di sini ternyata enggak guys. Mereka ternyata bisa ngasih vibe kelulusannya dengan ruang lingkup yang cukup luas di bagian awal. Jadi kita diperlihatkan dengan siswa-siswa lain yang pada berbahagia di hari kelulusan ini. Minor detail banget emang soal ini, tapi terima kasih sudah mau menyempatkan untuk diselipkan biar vibes graduation-nya juga di sini makin kerasa. Nggak susah kan? Kalau Hotaru, Rinekudo, dan Kajiki itu lulus dari sekolah benerannya ya. Ichorenge dan Sabimaru juga lulus dari Akademi Alkemis. Pas mereka beres-beres, kita diperlihatkan dengan beberapa barang-barang yang bikin kita itu ingat dengan beberapa momen di episode Gachard. Seperti gambarannya Kamedon si Sabimaru, terus ada juga yang pas Sabimaru mau cari UFO X kan ya, itu ada alatnya. Dan di sini ya nggak usah pakai flashback lagi. Cuman diliatin aja item-itemnya, dimana kalau yang setia nonton Gachard dan inget sama saga-saganya juga memberikan sentuhan memorable lah di bagian ini ya. Ya kita langsung aja masuk ke bagian konfliknya yang dimulai secara rapi dan tertata dan gak asal dar-der-dor. Siapa sangka VC Next kali ini ternyata mayoritas berfokus dan bisa dibilang MC-nya itu adalah Mas Bengkel aka Kurogane Spanner. Bahkan ini terjadi tanpa memberikan highlight berlebih ke Mas Bengkel sebelum VC Next ini tuh tayang ya. Kalau sebelum tayang kan kita dari preview-preview dan promo-promo yang disajikan kayak udah tahu banget. Oh VC Next ini fokusnya kayak ke Bafa nih kalau di Yamato Awakening. Ke si Azuma Michinaga ya. Oh si ini nih, si itu gitu ya. Anda cuman tahu nanti Mas Bengkel itu dapat form baru. Udah seperti itu guys ya. Nah, dan soal ini diperankan dengan sangat-sangat baik oleh si Mas Bengkel. Pokoknya simak terus bahasannya sampai beres. Konflik utama di VC Next ini adalah adanya time loop. Yaitu kejadian yang terjadi terus berulang-ulang dan tidak ada habisnya. Dimana soal ini disadari oleh si Mas Bengkel. Main fokusnya itu ke dia. Kita diperlihatkan dengan POV dia yang mengalami time loop. Jadi kayak ibarat film lupa namanya, Legend of Tomorrow ya.
Jadi ini tuh POV-nya Tom Cruise gitu ya. Nah ini tuh Mas Bengkel yang jadi pusatnya ya. Soal time loop ini juga secara luar biasa tidak dibuat bertele-tele, sehingga kita-kita yang nonton jadi jenuh gitu ya. Biasanya tema-tema time loop tuh kita capek gitu nontonnya ya, ngulang lagi dengan pacing yang lambat, dan juga kita harus melihat kejadian itu tuh terus menerus ya. Nah ini bisa dibilang cepet banget juga enggak, lambat juga enggak guys ya. Ya pas aja dan enak kita ngikutinnya, membuat kita semakin terbawa dan penasaran dengan fenomena time loop ini yang jadi premis utama. Sebagai pembuka, kejadian-kejadian pertama diperlihatkan ya secara normal lah ya. Itu kan sebagai pembukaannya. Masuk ke time loop pertama, Mas Bengkel udah nangkep ada sesuatu yang nggak beres. Dan masuk ke time loop selanjutnya, udah mulai proses investigasinya. Jadi bagusnya ya ini tetap memperlihatkan karakter Mas Bengkel yang nggak bego dan selalu mawas sama setiap situasi. Dia itu selalu siaga guys ya. Di bagian ini seru karena kita itu terus dibuat penasaran sama fenomena time loop ini. Apa sih penyebabnya? Apalagi di bagian soal ini tuh masih dikaitkan juga dengan tema alkimianya yang berasa lebih bagus dibanding dengan yang ada di serialnya. Ketika time loop, ingatan orang-orang itu akan di-reset kecuali Mas Bengkel. Saat penjelasan ini, Mas Bengkel udah terkena time loopnya sebanyak 7 kali. Karena sudah berkali-kali juga, Mas Bengkel sudah sangat hafal dengan semua jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan ya. Atau ya kata-kata yang dilontarkan karakter-karakter tertentu. Setelah diteliti, memang ada sebuah anomali energi di sekolahnya Hotaru ini. Dugaan awal yang menyebabkan terjadinya time loop ini adalah Kemi. Nah, apakah ini tuh ulahnya Kemi Time Lord? Karena kan bersinggungan dengan waktu ya. Tapi semua Kemi itu sudah ada di bumi baru. Jadi nggak mungkin katanya. Tapi masih sama, yaitu karena ulah Kemi. Makanya ini dicurigai karena ulah artificial Kemi atau Kemi baru yang diciptakan seperti kayak si Kamedon, Kemi ke-102 ya. Balik ke film liburan musim semi Hoppawan tadi, time loop ini juga yang menyebabkan pintu perantara dunia manusia dan dunia Kemi tidak bisa diakses. Berarti solusinya untuk sekarang adalah mencari keberadaan Kemi ini di seluruh penjuru sekolah. Bagian ini yang bikin kita tuh jadi callback lagi sama momen-momen Hotaru dan kawan-kawan nangkep Kemi seperti yang banyak diperlihatkan di banyak episode Gachard. Jadi udah kayak mau nangkep serangga gitu ya, nangkep Kemi ya. Terwakilkan juga sama excitednya Hotaru di sini. Padahal kayak bakalan jenuh gitu ya sama bagian ini. Tapi anu kok jadi ikutan excited juga gitu. Ini karena konflik yang dihadirkan dari awal itu cukup menarik. Jadinya ikut ke bawah juga. Nah, Keminya tidak ketemu guys. Sampai terjadi loop yang ke-8. Dimana di sini ketemu kuncinya. Angka 8 yang jika kita putar ke posisi horizontal akan terlihat seperti Uroboros. Ular yang menggigit atau memakan ekornya sendiri. Gila, pas bagian ini cukup merinding sih guys ya. Dimana kalau angka 8 dengan posisi horizontal itu juga membentuk simbol infinity atau tidak terbatas. Makanya loop ini tuh terjadi terus menerus. Soal menguasai siklus dan juga eksistensi abadi. Jadi bener-bener terkonsep banget di sini guys. Nah ternyata sebelum Gachard Graduation ini ada sebuah fenomena yang terjadi di dunia Uroboros. Jadi placementnya itu ya kita anggap sebelum Gachard Graduation dan setelah Gachard tamat. Nah di tengah-tengah itu guys ya. Dimana ya di dunia Uroboros ya pintu kegelapannya di situ masih ada. Ternyata mereka itu sisain di serialnya untuk dibawa ke si Vizinex ini. Solusi dari fenomena ini yang terpikirkan oleh para tim alkemis saat itu adalah menutup pintu kegelapannya. Jadi di Rider Kick kan ya si pintu kegelapannya sama semua final form dari trio Rider utama di Gachard ya. Seperti sudah beres tapi ada serangan dari pintu kegelapan dan Mas Bengkel di sini yang kena. Tapi seperti tidak ada efek apa-apa, di mana pintu kegelapannya juga menghilang. Tim alkemisnya juga di sini menganggap misi mereka tuh berhasil pada saat itu. Di mana Mas Bengkel juga jadi menduga, apa karena waktu itu dia satu-satunya yang terkena serangan pintu kegelapan, jadinya hanya dia saja yang mengalami fenomena time loop. Pokoknya di sini poin plusnya, konfliknya itu bagus dan penjelasan-penjelasan alkemisnya juga di sini masuk semua. Bahkan lebih terasa dibanding dengan yang ada di serialnya. Sedikit yang Anda sayangkan pas serialnya tayang, dengan ingredients yang ada, mereka tuh sebenarnya bisa bikin seri Kamen Rider sebagus mungkin loh. Tapi Anda jujur-jujuran aja guys ya. Jadi Gachard itu kan ada permasalahan dia agak kurang konsisten, naik turunnya juga ya cukup drastis gitu ya. Nah ini sayang banget ya, Vizinex-nya padahal bisa sebagus ini loh. Dengan ingredients yaitu para alkemis teman-temannya dan juga teori-teorinya. Investigasi berlanjut di mana di tengah pencarian, Minato Sensei, Sabimaru, dan juga Icho Renge bertemu dengan satpam yang mencurigakan dan bisa menggunakan alkemis. Kelabrak, ternyata sosok dari satpam alkemis ini adalah Namarizaki Boruto. Di mana orang ini adalah mantan pelajar di Akademi Alkemis yang selalu menganggap si Mas Bengkel itu saingan dia atau rivalnya ya.
Kalau kalian ingat, dia itu muncul di awal-awal episode Gachard. Nah, dari namanya nih, Boruto. Ini emang mereka sengaja si orang ini pas lari-lari dibikin larinya itu kayak para ninja di Naruto apa gimana guys? Soalnya namanya Boruto Pak ya. Udah namanya Boruto, larinya juga kayak ninja ya. Ini twist awalnya guys ya. Karena kita yang nonton juga pasti pada ngira, oh fenomena time loop ini tuh terjadi karena si Boruto ini gak dilawan sama Mas Bengkel. Tapi di sini Mas Bengkel malah meminta maaf sama si Boruto ini atas sikapnya yang belum dewasa saat itu. Apalagi si Boruto dibikin kaget karena Mas Bengkel tahu sama namanya. Kita lanjut ke twist kedua guys. Saat semua lagi pada kumpul, Kajiki nggak sengaja bilang, "Lah, itu kan nama Rizaki Boruto. Bukannya dia yang pengen ngebunuh Rinekudo ya?" Soal ini jadi memunculkan kecurigaan besar terhadap Kajiki. Karena Boruto yang sempat jadi amalgam dan nyekap Rinekudo itu terjadi di awal-awal cerita Gachard. Dimana seharusnya Kajiki itu nggak tahu apa-apa soal ini. Kajiki kan bisa dibilang baru gabung tim alkemis kan ya di episode terakhir Gachard guys ya. Jadi si nama Rizaki Boruto yang nyekap Rinekudo itu ya cuman para alkemis aja yang tahu. Nah loh, Mas Bengkel juga sebelumnya udah curiga ternyata sama si Kajiki. Makanya sebelumnya pas proses investigasi, dia itu nyuruh Kajiki itu untuk ikut sama dia ya. Jadi ada tim awkward nih ya Mas Bengkel sama Kajiki. Dimana kita juga nggak pernah lihat gitu di serialnya ya. Gak cuman itu aja, karena udah mengalami time loop berkali-kali, tentu Mas Bengkel juga sudah sangat hafal dengan setiap gimmick dan perkataan orang-orang yang dia lihat. Tapi di sini Kajiki terlihat nggak selalu sama omongan dan juga gerak-geriknya. Sampai diperhatiin banget soal ini sama Mas Bengkel ya. Berarti siapa sosok yang merasuki si Kajiki ini? Ya Uroboros. Sesuai, Uroboros ular yang menggigit ekornya sendiri. Infinity, tidak terbatas dan juga time loop. Uroboros itu punya keinginan untuk tidak membiarkan waktu berakhir. Ini juga nyambung sama Vision X ini yang tajuknya itu Graduation. Dimana Uroboros juga seperti ingin menjawab keinginan banyak orang nih ya. Kalau anak-anak SMA pada lulus suka ngomongnya itu apa? Duh, gak pengen lulus nih. Duh, gak pengen berpisah nih. Nah itu dia guys ya, bisa nyambung. Nah mau terjadi time loop yang ke-9 kan ya. Dan ini adalah twist ketiganya. Dimana ternyata ada sosok ular yang seperti sedang melilit Mas Bengkel. Ternyata orang yang memohon kekuatan Uroboros adalah Kuroganes Spanner Pak. Gila ya, twistnya berturut-turut Pak ini. Dan enak gitu mereka maininnya ya. Berarti pas Mas Bengkel dan yang lainnya itu pergi ke dunia Uroboros untuk menghancurkan pintu kegelapan dan terkena serangannya kan ya. Nah dari situlah Mas Bengkel tuh kayak udah ditandain gitu ya. Karena punya keinginan seperti ini tuh dalam hatinya. Jadi nanti anak explore lagi guys ya. Jadi Mas Bengkel tuh nggak mau hari esok tuh datang. Karena ternyata di dalam lubuk hatinya, walaupun terlihat dingin gitu ya karakternya seperti itu, dia itu sangat senang bisa punya teman-teman dan juga orang-orang terdekat seperti Hotaro dan kawan-kawan di sekelilingnya. Gengsi itu namanya guys ya. Minato Sensei mau nikah nih ya sama Bukyoka. Terus Hotaro lulus, Rinekudo lulus ya. Begitu juga Sabimaru dan juga Ichorenge. Ya si Mas Bengkel ini nggak mau pisah Pak sama mereka-mereka ini ya. Biar nggak kehilangan, makanya Mas Bengkel juga mulai dengan membuat garis pemisah antara dirinya dan juga teman-teman yang lainnya. Ini yang membuat kita juga jadi narik garis lagi jauh ke belakang ya. Dimana ada kemungkinan momen-momen Mas Bengkel bersama yang lain, apalagi pas di serial utama Gachard, dia itu tuh sangat enjoy dan sangat nyaman dengan hal ini. Tapi Mas Bengkel ya nggak kekeh gitu sama egonya ini. Apalagi udah melihat semuanya juga begitu peduli gitu ya sama dia. Dia itu tetap ikhlas karena setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan sebagai seorang alkemis juga dia tidak akan menghindari yang namanya perubahan. Mantap jiwa. Nah, api putih dari Kuroganes Spanner berhasil mengeluarkan jeratan si Uroboros ini ya. Ini juga membuat pintu perantara antara dunia manusia dan Kemi dapat diakses kembali. Memungkinkan Hotaro untuk bertemu dan menggunakan kekuatan para Kemi lagi. Kalau misalkan masih ketutup, ya teorinya ya nggak bisa berubah jadi Kamen Rider ya. Simpelnya sih kayak begitu. Amalgamnya juga muncul, ya amalgam Uroboros guys ya. Langsung dilawan sama 3 final form dari trio rider utama Gachard. Gelutnya lagi-lagi di sini Pak ya, di gudang terbengkalai yang pasti kalian juga sering lihat. Vision X kemarin, Yamato Awakening juga sempat di sini. Kemarin Ana juga baru bahas dan juga nonton Gojuja episode 5. Di sini juga Sumino berubah jadi Goju Unicorn ya. Nah, pertarungannya memperlihatkan tim alkemis yang begitu dominan, tapi si Uroboros ini tuh berhasil membuat Henshin Belt-nya Mas Bengkel rusak parah.
Apalagi Uroboros ini tuh nggak bisa mati guys. Dia itu abadi, mati hidup lagi, mati hidup lagi. Tapi syukur Bukyoka datang di sini. Nah, kok bisa Bukyoka itu masuk ke dunia Uroboros? Karena ada alat bantuan yang diberikan sama si Lachesis. Bukyoka pun memberikan Valvara Driver ke Mas Bengkel. Yes, Mas Bengkel kembali lagi memakai Valvara Driver di sini guys. Setelah hancur di serialnya ya. Bukyoka juga menjelaskan hasil penelitiannya di sini, di mana ternyata pintu kegelapan itu tidak bisa dihancurkan dengan serangan fisik. Jadi mau lu suruh semua rider itu ngumpul terus rider kick tuh pintu juga ya nggak akan ketutup guys ya. Pakai alkimia di sini intinya, dan ditutup dari dalam. Di sini muncullah form baru eksklusif dari VisiNext ini, yaitu Kamen Rider Valvarado GT. Proses terciptanya gimana? Ya, Tenliner berevolusi menjadi Giganliner GT dan Mahawheel tuh bersatu dengan Daiohni menjadi Daiohni GT. Ya begitu aja sih, pokoknya tiba-tiba evolusi aja ya. Cokonya cepet banget di sini. Hotaro dan Rinekudo mundur untuk melakukan semacam ritual alkemis sama yang lain. Ini dalam rangka untuk menghancurkan si pintu kegelapan. Sementara itu, Valvarado GT di sini beraksi buat ngetamengin yang sekaligus juga form ini tuh jadi debut dan fightnya dia melawan si Uroboros tadi ya. Bagian ini keren banget gila ya. Terkesima banget Ana. Udah tahu kan Uroboros ini tuh abadi. Jadi dijurus sekali juga nggak akan mempan. Nah ini sampai beberapa kali gitu ya di Valvarado crush sama si Mas Bengkel ya. Finishing pertama ngeluncurin keretanya yang di tangan itu mirip seperti kayak gachar Tenliner ya. Dan kedua langsung di rider kick ke pintu kegelapan. Ditambah Hotaro dan kawan-kawan tadi kan udah bikin ritual ya dengan alkemis mereka untuk ngebantu soal ini. Tapi efeknya di sini membuat dunia Uroboros jadi runtuh. Dan semua yang ada di sini tuh harus cepat-cepat keluar. Tapi ternyata Uroborosnya masih ada dan Mas Bengkel di sini yang ditarik masuk ke si pintu kegelapannya. Ini bukti kalau Uroboros itu ya kayak benar-benar sangat berambisi gitu mewujudkan keabadian ya. Pintu kegelapannya hilang, Uroboros hilang, Mas Bengkel juga menghilang. Membuat misi ini tuh seakan berhasil, tapi harus dibayar lewat pengorbanan besar dan juga mahal dari seorang Mas Bengkel. Asli guys, bagian ini Ana sih sampai diem ya, bertanya-tanya dan juga speechless aja gitu di bagian ini. Ana lanjut dulu bahasnya, baru kita ke bagian explanation dari si VisiNext ini ya. Kita diperlihatkan dengan momen-momen damai seperti yang suka ada di akhir film ya, dimana ini ya seperti bagian pertama film juga. Ichorenge dan Sabemaru lagi beres-beres, sekolahnya Hotaro itu lagi merayakan kelulusan, dan ada Hotaro, Rinekudo dan juga Kajiki yang nyamper juga ke Akademi Alkemis. Jadi ini tuh kayak ngulang lagi, cuman ini tuh udah normal gitu ya. Jadi setelah momen ini ya waktu akan berjalan seperti biasa. Karena Uroborosnya diperlihatkan ya sudah tidak ada. Dimana di sini juga tidak ada kehadiran dari Kurogane Spanner guys. Momen pas Hotaro sama Rinekudo menyampaikan rasa terima kasihnya ke Minato Sensei ini ya juga mengharukan guys ya. Ini untuk memperlihatkan rasa terima kasih dari para murid ya ke seorang guru bisa dibilang. Dimana kita diperlihatkan dengan momen-momen yang ada di serial Gachard waktu itu. Jadi emang bagian ini tuh mau mewakili juga untuk menjadi penutupan si Gachard. Diperlihatkan dengan bagian-bagian ini ya. Jadi momen-momen saat Hotaro itu berubah pertama kali, dapat super form, pas bagian ini, bagian itu ya. Dan itu Rinekudonya juga udah mewek pak. Pertanyaan terbesar kita, apalagi pas awal-awal VisiNext ini tuh diumumkan ya. Ini, Rinekudo dan Hotaro kelanjutannya bagaimana? Apakah beneran ada romansnya? Bahkan bagian Rinekudo yang mau mengungkapkan sesuatu juga langsung diperlihatkan di awal film ini. Yang dikira nih ya, VisiNext-nya tuh bakalan sangat kental dengan human dramanya. Tapi ternyata aksinya tergolong cukup banyak ya dan memuaskan guys ya. Gak semua juga sih harus dibikin kayak VisiNext Saber. Ya yang penting bagus aja sih menurut Ana ya. Buktinya kemarin kan Yamato Awakening kan kelebihannya itu ada di bagian actionnya. Di tengah-tengah film saat sedang menginvestigasi fenomena time loop juga ada momen ketika Rinekudo itu ngobrol sama Hotaro. Tapi Rinekudonya kayak ngambek. Soalnya Hotaro itu gak nangkep dan gak peka sama maksudnya Rinekudo. Kayaknya si Rinekudo juga udah curhat nih ya sama si Tsukumo kalau dia itu suka sama si Hotaro. Tsukumo yang sebelumnya pernah jadi orang ketiga nih ya di hubungan ini kan balik lagi gitu ya jadi guest di VisiNext ini dan jadi kayak ngedukung si Rinekudo malah di sini ya. Emang bikin greget sih bagian ini, apalagi greget sama Hotaro yang polos-polos polontong ya. Nah, di bagian akhir film ini dibikin lebih deep lagi. Rasio screennya juga langsung berubah jadi 21:9 guys ya. Jadi udah bukan 16:9 pak. Pokoknya yang ada bar hitamnya lah di bagian atas dan bawah ya. Ala-ala nonton bioskop. Scene-nya juga bener-bener cakep guys ya. Dengan bunga sakura yang berjatuhan ala-ala dorama romansa. Rinekudo tuh di sini pengen bilang, gue tuh suka sama lu woi Hotaro. Tapi di sini tuh seperti dialihkan gitu sama si Rinekudo. Kalau dia itu bilang dia itu bakalan pergi untuk kuliah di Inggris. Tapi tetap bilang juga,
kita nggak akan bisa sering ketemu kayak biasa lagi nih. Udah kode lagi itu guys ya. Hotaronya masih nggak nangkep dong. Oh, gacha. Ya udah yuk kita saling dukung buat meraih mimpi kita. Astaga naga, kesel sih asli, gemes aneh ya. Rinekudonya juga kayak udah capek ini. Hotaro nggak nangkep gitu ya, maksud gua apa, maksud lebihnya apa ya. Kalau tadi ngambek guys ya di pertengahan film, sekarang kayak diambil happy aja gitu ya dengan balik bilang kalau merasa sepi ya lu bisa telepon gua aja ya. Bagian ini bukan kekurangan guys ya, sekali lagi ya, tapi emang kita tuh sengaja bagian ini tuh dibikin lebih romance dengan sentuhan greget. Jadi inilah dia jawaban dan juga konklusi relasi antara Rinekudo dan Hotaro guys. Gimana menurut kalian? Mending dibikin gini atau bener-bener dibikin mereka itu jadian aja gitu? Ini yang jadi bagian penutup dari Visi Next ini. Diakhiri dengan credits dan juga theme song dari Back On yang judul lagunya itu sama seperti Visi Next ini, yaitu Graduation. Gila, bagus banget pak, feel-nya nancep, lagunya juga enak parah. Back On pak, nggak pernah gagal memang ya. Eits, masih ada after credits-nya di sini. Dimana kita diperlihatkan dengan Minato Sensei dan juga Bukioka yang sedang melaksanakan pernikahannya. Itu pendetanya Eitoku dong. Ada juga seperti kayak para shoot aktor Gachart ya. Terus juga ada para staff-staffnya juga. Semua pada hadir kecuali Kurogane Spanner. Lagi mau wedding kiss, tiba-tiba Mas Bengkel datang secara heroik dan terlihat sudah babak belur. Dimana dia tersenyum bahagia dengan mata berkaca-kaca dan memberikan selamat kepada Bukioka dan Minato Sensei. Selesai. Jadi di sini tuh mereka tetap mengusahakan endingnya itu dibuat sedamai mungkin. Dengan diperlihatkan Mas Bengkel yang masih hidup dan juga selamat. Jadi nggak dibikin gantung-gantung amat ya. Karena pasti sepanjang film ya guys ya, walaupun udah berakhir kayak damai, semua udah lulus, tapi kemana ini Mas Bengkel? Nah itu dia guys ya, pertanyaan yang masih kayak ngegantung gitu di benak kita, yang bikin kita itu nggak nyaman dengan momen-momen damai ini. Nah ternyata di bagian after creditnya di sini diperlihatkan. Mari balik lagi ke yang tadi soal explanationnya. Mas Bengkel kan hilang, Uroboros hilang, pintu kegelapan hilang. Ini mohon maaf ya kalau misalkan ada salah guys ya, koreksi aja sekali lagi. Nah ternyata Mas Bengkel itu terjebak di sebuah ruang waktu yang terdistorsi bersama si Uroboros. Sekali lagi kan Anda bilang ya hilang semua itu ya, termasuk pintu kegelapan guys ya. Dimana yang Anda tangkap di sini waktu itu tidak berjalan sama sekali. Jadi yang ada tuh kayak kehampaan aja. Makanya setnya itu seperti itu. Uroboros yang begitu berambisi juga sampai ngulang-ngulang terus kan kata-kata dia. Aku akan mewujudkan keabadian. Aku akan mewujudkan keabadian. Begitu aja terus. Tapi di situ sisi seremnya guys ya, asli serem di sini guys. Dimana di sini Mas Bengkel yang terjebak mencari-cari cara agar bisa keluar dari sini. Salah satunya yang mengalahkan si Uroboros lagi di ruang waktu ini. Dan hasilnya ya memang nggak diliatin banget guys ya. Soalnya pas si Mas Bengkel ini kayak mau ngejurus, udah langsung di-cut di situ ya. Ya pokoknya kita anggap di sini ya berhasil lah, karena Mas Bengkelnya kan terlihat udah ada lagi. Jadi luar biasa lah Visi Next ini guys ya. Di luar dugaan ternyata sebagus itu, sepadat itu, konfliknya gak receh, konklusinya mantap, theme songnya mantap, makna-maknanya luar biasa. Ini juga jadi konklusi yang benar-benar final untuk seorang Mas Bengkel. Kita itu benar-benar diulik lagi sama karakter Mas Bengkel yang mungkin masih nggak begitu finish gitu ya di serialnya ya. Dan di sini benar-benar diselesaikan banget dari segi pendewasaannya, tapi masih tetap pada karakternya. Kalau Hotaro dan Rinekudo kan ya udah seperti itu aja gitu ya. Kan ini berhubung penulisnya itu yang nulis Hyper Battle DVD, dimana bisa dibilang interaksi terbaik antara Rinekudo dan Hotaro itu terjadinya di Hyper Battle DVD. Dan benar-benar diwujudkan lagi di Visi Next ini lewat sih yang tadi. Apa sih namanya, peka nggak peka itulah momen yang di bawah bunga sakura itu guys ya. Jadi ya ini luar biasa sih teman-teman ya. 2 tahun berturut-turut kita dikasih sama Visi Next yang sangat berkualitas ya. Itu patut kalian syukuri guys ya. Dari Yamato Awakening di Gits, terus lanjut ke Gachart Graduation ini ya. Memang dari segi segmen sih beda guys ya. Yamato Awakening Anda lebih akuin di actionnya ya. Kalau di sini kan dari semua aspek-aspeknya kan, kayak misalkan premisnya, terus juga makna-maknanya dan lain-lain guys ya. Jadi kalau misalkan mau dibandingin sih sebenarnya agak beda guys ya. Nah ini juga seakan jadi penebusan dosa atas hancurnya Summer Movie Gachart kemarin yang berasa recehnya itu minta ampun. Diampuni, udah diampuni banget pak. Ini bagus banget soalnya Visi Next-nya ya. Jadi nggak ada melebih-lebihkan atau kayak terkesan membela gitu ya. Ngapain gitu ya, kan sekarang juga lagi nonton Gabu kan ya. Anda di awal bilang
Ana itu sebenarnya males banget Pak sama VC Next ini ya. Apalagi pas bahas-bahas update-nya, aduh males gitu ya. Ada ketakutan bakalan gitu-gitu lagi. Taunya 2 jempol Pak. Ana kasih skor berapa ya buat VC Next ini ya? 9/10 lah. Yes, seberani itu Ana ngasih skor tinggi buat VC Next ini. Apalagi walaupun ini gacart guys ya, Ana tetap kasih skor 9/10. Seseru ini, kenapa nggak ada yang singgung dan omongin sama sekali? Oh iya, ini kan gacart ya, orang nggak peduli. Maka dari itu, bagi kalian juga yang udah pada nonton VC Next ini, silakan kasih komentar juga di bawah guys ya. Akhirnya sudah di-review. Dan makasih juga yang udah pada nonton sampai habis videonya. Asli, Anda nggak bohong Pak, ini sebagus itu. Cobain kalian nonton dengan nikmat dan juga fokus. Nontonnya tuh fokus Pak, dirasain gitu makna-maknanya dan juga ceritanya. Nanti kalian pasti dapat experience yang berbeda lah. Agak berbeda dengan nonton serial Kamen Rider pada umumnya. Nah, lewat VC Next ini. Begitu aja guys, akhirnya sudah di-review. Terima kasih banyak semua yang sudah nonton. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa penuhkan kolom komentar, apalagi yang udah pada nonton movie ini. Bye-bye.